Oke, di video kali ini kita masih melanjutkan tentang menentukan nilai optimum dari suatu fungsi tujuan pada soal cerita. Di sini contoh soal yang kedua, seorang anak diharuskan minum 2 jenis tablet setiap hari untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Di sini coba kita menggunakan yang ini ya, menggambar darah penyelesaiannya dulu. Berarti kita buat model matematikanya. Kita gunakan tabel sebagai bantuan, di mana di sini ada tablet 1 dan tablet 2. Kemudian di sini jumlahnya, di mana banyaknya tablet 1 itu X, banyaknya tablet 2 itu Y. Oke, di sini kandungan dalam tablet 1 dan tablet 2 itu ada vitamin A dan juga vitamin B. Nah, dalam tablet 1 itu mengandung 5 unit vitamin A dan 3 unit vitamin B. Sedangkan pada tablet 2 itu mengandung 5 unit vitamin A dan 1 unit vitamin B. Dalam sehari, anak tersebut memerlukan paling sedikit 20 unit vitamin A dan 6 unit vitamin B. Dengan harga tablet 1 itu harganya adalah Rp800 dan tablet 2 harganya Rp500. Oke, kalau sudah kita buat model matematikanya, yang ditanyakan di sini adalah biaya minimum per hari yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak tersebut. Oke, model matematikanya berarti untuk yang baris pertama ya, berarti di sini ada 5x plus 5y, karena dibutuhkan paling sedikit berarti dia minimal ya, berarti sini lebih dari sama dengan 20. Kemudian di sini ada 3x plus y lebih dari atau sama dengan 6, dengan x dan y nya lebih besar atau sama dengan 0. Nah, untuk fungsi objektifnya, karena yang akan kita cari itu adalah biaya minimum yang dikeluarkan, berarti di sini fx y nya itu sama dengan 800x plus 500y. Oke, kemudian langkah yang kedua kita gambarkan daerah penyelesaiannya. Berarti sini kita punya persamaan bisa disederhanakan ya. Berarti sini x plus y sama dengan 4. Berarti di sini 3x plus y sama dengan 6. Berarti ini akan menghasilkan titik 0,4 dan 4,0. Sedangkan yang ini berarti 0,6 dan 2,0. Oke, kita buat garisnya. Kartesiusnya. Dan 0,4, 4,0 di sini ya. Kemudian 0,6 dan 2,0. Oke, tinggal kita hubungkan. Oke, sedangkan kita arsir daerah penyelesaiannya ya. Berarti di sini dia nilai A-nya untuk yang persamaan yang pertama. Tidak sama yang pertama, nilai A-nya lebih dari 0, dan ini tanda pertidaksamanya adalah lebih dari sama dengan, sehingga arsirannya dia ke kanan ya, kanan garis. Kemudian selanjutnya ini juga A-nya lebih dari 0 dan tanda pertidaksamanya juga lebih dari, sehingga arsirannya juga ke kanan. Boleh menggunakan uji titik ya. Sekiranya kalau misalkan tidak bisa langsung menentukan arsirannya di kanan atau kiri garis, bisa menggunakan uji titik. Kemudian di sini x dan y nya lebih besar sama dengan 0, berarti sini dia arsirannya ke kanan. Sedangkan yang satunya berarti dia arsirannya ke atas. Sehingga daerah penyelesaiannya itu adalah yang ini ya. Ini daerah penyelesaiannya. Selanjutnya langkah yang ketiga berarti kita tentukan titik batas daerah penyelesaiannya ya. Titik batasnya berarti karena daerah penyelesaiannya di sana, titik batasnya ini ada ini sih ya.
Ini titik batas yang pertama, kemudian titik batas yang kedua, kemudian titik batas yang ketiga. Oke, titik batas yang pertama berarti ini dulu boleh, berarti sini 0,6. Titik batas yang kedua boleh pakai ini dulu ya, berarti di sini 4,0. Sedangkan titik batas yang ketiga ini adalah titik potong antara kedua garis. Berarti kita bisa eliminasi persamaan dari kedua garis tersebut. Kita punya X plus Y sama dengan 4 dan 3X plus Y sama dengan 6. Kita kurangkan, berarti di sini negatif 2X sama dengan negatif 2, sehingga X-nya itu sama dengan 1. X-nya sama dengan 1, kita substitusi ke persamaan pertama, menghasilkan Y-nya itu sama dengan 3, sehingga kita menghasilkan titik potongnya itu adalah 1,3. Setelah itu, sudah tentukan titik batas, tinggal kita tentukan biaya minimumnya dengan memasukkan titik batas ini dalam fungsi objektif. Berarti di sini 800 kali 0 ditambah 500 kali 6. Berarti di sini hasilnya 3000. Kemudian di sini 800 kali 4 ditambah 500 kali 0. Berarti hasilnya 3200. Sedangkan yang terakhir berarti di sini 800 kali 1 ditambah 500 kali 3. Berarti di sini 800 ditambah 1500, hasilnya 2300. Sehingga biaya minimum per hari yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan gizinya adalah Rp2.300. Oke, untuk cara yang kedua berarti tidak kita gambarkan daerah penyelesaiannya ya. Tidak usah kita gambarkan daerah penyelesaiannya. Sebenarnya langkah kedua tanpa menggambar daerah penyelesaiannya pun kita tidak membuat model matematikanya tidak apa-apa. Cukup kita tentukan persamaan dari permasalahan tersebut. Jadi tidak usah gunakan tanda pertidaksamaan. Gitu ya. Misalkan nih dari persamaan yang pertama kan tadi kita mendapatkan ada 5x plus 5y sama dengan 20. Kemudian persamaan yang kedua 3x plus y sama dengan 6. Ini untuk vitamin A, ini untuk vitamin B. Di sini kita abaikan tanda pertidaksamaannya ya, karena kita tidak akan menentukan daerah penyelesaiannya seperti itu. Nah, berarti ini bisa kita langsung sederhanakan. Yang persamaan pertama menjadi x plus y sama dengan 4. Persamaan yang kedua 3x plus y sama dengan 6. Berarti di sini kita peroleh titiknya yaitu 0,4 dan 4,0. Sedangkan di sini 0,6 dan 2,0. Karena yang kita cari itu adalah biaya minimum, maka titik yang akan kita pilih itu adalah titik yang maksimum. Untuk masing-masing ya, berarti ini untuk sumbu Y dan ini untuk sumbu X. Sekarang kita bandingkan, berarti bisa langsung kita tentukan titik batasnya ya. Oke, titik maksimum dari yang sumbu Y di sini ada 0,4 dan 0,6. Berarti titik maksimumnya adalah yang 0,6, sehingga titik batas yang pertama 0,6. Kemudian untuk yang sumbu X 4,0 dan 2,0. Titik maksimumnya itu adalah yang 4,0. Berarti titik batas yang kedua 4,0. Sedangkan titik batas yang ketiga berarti kita eliminasi dari kedua persamaan ini. Berarti X plus Y sama dengan 4 dan 3X plus Y sama dengan 6. Kita eliminasi sama seperti yang di cara yang sebelumnya ya, akan menghasilkan titik 1,3. Nah, ini tinggal titik batasnya kita masukkan ke fungsi objektifnya. Tadi kan fungsi objektifnya itu karena kita akan mencari biaya minimum yang dikeluarkan, sehingga fx, y-nya itu adalah harga dari tablet yang pertama dan tablet yang kedua, 800x plus 500y. Kita substitusikan titik ini ke dalam fungsi fx-y-nya. Yang pertama berarti akan menghasilkan nilai 3000
kemudian yang ini 3.200, sedangkan yang terakhir ini berarti 800 ditambah 1.500, 2.300. Berarti ini biaya minimum yang dikeluarkan. Jadi saran saya ketika memang di situ tidak diminta untuk menggambarkan daerah penyelesaiannya, kalian bisa menggunakan langkah yang kedua tanpa menggambar daerah penyelesaiannya. Tapi kalau misalkan di situ minta digambarkan daerah penyelesaiannya, berarti kalian menggunakan cara yang pertama. Pun itu tidak bisa diterapkan dalam semua soal ya. Cara yang kedua ini bisa diterapkan dalam soal kalau misalkan dia memiliki dua bentuk pertidaksamaan untuk permasalahan tersebut, gitu ya, dengan tambahan ada syarat X dan Y-nya lebih besar dari atau sama dengan 0. Tapi kalau misalkan di sini ada bentuk 3 pertidaksamaan dari fungsi kendala sesuai soalnya, maka tidak bisa menggunakan cara 2. Jadi silakan kalian tetap harus bisa memahami apa maksud soal dan bagaimana cara mengubah soal cerita tersebut ke dalam bentuk model matematika. Oke, mungkin itu untuk penjelasan tentang mencari nilai optimum dari suatu fungsi objektif pada soal cerita. Semoga bisa dipahami dengan baik.